Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga non ASN di semua lembaga pemerintahan. Berikut akan saya sampaikan informasi terkait dengan tenaga non ASN yang masih dipekerjakan pemerintah di tahun 2024 serta kategori dan estimasi besar gaji bulanan yang disiapkan pemerintah. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Terkait dengan kategori dan estimasi besaran gaji yang disiapkan oleh pemerintah, ini Bapak Ibu sekalian tertuang di PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Ini adalah dasar-dasarnya menimbang mengingat Pasal 17, kemudian Undang-Undang Nomor 39, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 57, PMK Tahun 2013 dan seterusnya. Kemudian memutuskan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Pasal 1 disebutkan standar biaya masukan tahun anggaran 2024 merupakan standar biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga tahun anggaran 2024. Pasal 2, standar biaya masukan tahun anggaran 2024 ini berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasinya. Lalu di pasal 3 disebutkan standar biaya masukan tahun anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf A seperti tercantum dalam lampiran 1, ada penjelasannya nanti lampirannya. Kemudian standar biaya masukan tahun anggaran 2024 yang berfungsi sebagai estimasi itu ada di lampiran kedua ya. Lalu pasal 4, penerapan standar biaya masukan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, lembaga ya. Peraturan ini berlaku mulai ditetapkan dan diundangkan dengan tanggal pengundangannya di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat adalah di 28 April 2023 ya, baru-baru saja diundangkan di tanggal 3 Mei. Nah, terkait dengan kategori non ASN dan besar estimasi gaji yang disiapkan oleh pemerintah, ini termuat Bapak Ibu sekalian di halaman 15. Di nomor 12 ini Bapak Ibu sekalian, honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil. Yang pertama SLTA, ini orang per bulan adalah Rp2.100.000. Kemudian sarjana muda orang per bulan adalah Rp2.400.000. Yang ketiga sarjana orang per bulan adalah Rp2.600.000 dan master S2 orang per bulan adalah Rp2.800.000. Ini yang disiapkan untuk penyuluh. Jadi penyuluh non PNS di tahun 2024 nanti juga masih dibiayai oleh pemerintah. Lalu yang kedua, satuan biaya operasional penyuluh. Ini juga disediakan operasionalnya. Wilayah barat ya untuk WIB ini adalah Rp320.000 orang per bulan. Wilayah tengah Rp400.000 orang per bulan. Wilayah timur Rp480.000 orang per bulan. Ya, di sini juga ditambahkan honorarium rohaniawan itu adalah Rp400.000 ya. Lalu di halaman 17 Bapak Ibu sekalian, satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non aparatur sipil negara, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dijelaskan di nomor 1, pegawai non aparatur sipil negara. Uang lemburnya adalah Rp20.000 orang per jam. Uang makan lemburnya orang per hari adalah Rp31.000. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti itu adalah 13.000 orang per jam. Itu uang lembur Bapak Ibu sekalian. Kemudian uang makan lemburnya adalah 30.000 orang per jam. Kemudian di halaman 18, honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti. Ini masing-masing berbeda setiap provinsi Bapak Ibu sekalian. Untuk Aceh ya, satpam dan pengemudi itu orang per bulan adalah Rp4.020.000. Petugas kebersihan dan pramubakti adalah Rp3.654.000. Jadi jabatan ini ya ternyata masih dibayarkan gajinya oleh pemerintah. Lalu Sumatera Utara orang per bulan itu Rp3.247.000 untuk pengemudi, untuk pramubakti dan kebersihan Rp2.951.000. Inilah besaran-besaran masing-masing daerah Bapak Ibu sekalian terkait
estimasi gaji yang disiapkan untuk satpam dan pengemudi serta petugas kebersihan dan pramubakti. Ini barangkali menyesuaikan ke wilayah masing-masing atau ke provinsi masing-masing. Kalau kita perhatikan di sini yang paling besarnya secara umum adalah di DKI Jakarta untuk supir, kemudian satpam itu adalah 5.615.000 dan untuk pramubakti tenaga kebersihan adalah 5.104.000. Kalau untuk wilayah Kalimantan rata 3 juta ini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini provinsi masing-masing hingga wilayah Papua. Di sini juga disebutkan untuk wilayah Papua Pegunungan misalnya ini provinsi baru, orang per bulan adalah 4.604.000, kemudian pramubakti dan kebersihan itu 4.185.000. Nah, terkait penjelasannya disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, di halaman 56 satuan bea uang lembur, uang makan lembur bagi pegawai dan aparatur sipil negara, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti. Dijelaskan uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai dan aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas rutin Kementerian Negara Lembaga, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai dan aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas rutin. Jadi ini diberikan juga. Namun di sini ada ketentuannya, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang melakukan perjanjian kerja atau kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya atau outsourcing. Dari apa yang dijelaskan di sini, maka Bapak Ibu sekalian, di 2024 Bapak Ibu masih tetap akan dipekerjakan oleh pemerintah. Namun di sini memang ada peluang nanti sebagiannya sudah di outsourcing, tergantung nanti lembaga atau pemerintah masing-masing. Nah, barangkali ini informasi yang disampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.